Apakah semua tuduhan-tuduhan tentang bukan Yesus yang wafat atau Yesus hanya pingsan bisa diklarifikasi dari kesaksian para perempuan-perempuan ini? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Karena kita masih dalam suasana Paskah, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Di awal video ini, saya mau menginformasikan pengumuman yang cukup penting, yaitu seluruh pendapatan saya dari channel YouTube Bible Learning with Father Joseph ini di bulan April akan kita donasikan kepada saudara-saudara kita di NTT yang sedang dalam penderitaan karena bencana alam yang luar biasa. Kalau Anda mau berpartisipasi, caranya sangat gampang, yaitu hanya dengan memberi like, memberi komen, dan juga share video-video di Bible Learning. Tonton sampai habis, jangan di skip. Hanya dengan demikian kita bisa memberikan bantuan lebih banyak kepada saudara-saudara kita ini. Maka sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda atas semua partisipasi dan niat-niat baik Anda. Saudaraku, ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita mau membaca lebih teliti lagi kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab suci setelah kebangkitan Yesus. Yang pertama, ternyata kuasa kebangkitan Kristus mengalir deras secara luar biasa kepada para pengikutnya. Orang-orang yang percaya pada Yesus ini ternyata mereka mengalami sendiri apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia wafat ternyata sungguh-sungguh terjadi. Mereka menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa kata-kata Yesus sungguh-sungguh adalah firman Allah. Janji-janji Allah yang menjadi ya dan amin dalam kehidupan mereka. Lalu juga kuasa rahmat tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata kuasa kebangkitan Yesus yang mengalir di tengah-tengah gerejanya mampu merubah wajah para pengikut Yesus ini. Hal yang paling mudah kita lihat adalah dalam figur Santo Petrus. Sebelum wafat Yesus, kita bisa melihat figur Petrus adalah tokoh yang keras kepala, pribadi yang tidak mudah percaya, pribadi yang ragu-ragu, bahkan sampai mengkhianati gurunya. Tetapi setelah kebangkitan, kita bisa melihat figur Petrus dalam Kisah Para Rasul. Dia tampil sebagai pewarta iman yang luar biasa. Hal itu juga dialami oleh para pengikut Yesus yang lain. Maka dari itu saya sangat mengharapkan semoga kuasa kebangkitan Yesus yang mengalir dalam diri pengikutnya, mengalir deras dalam diri gerejanya, juga bisa mengalir dalam diri kita masing-masing, saudaraku. Semoga kita pun juga bisa ikut gelombang kuasa kebangkitan. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, semangat kita ditingkatkan kembali dalam beriman kepada Yesus. Di saat-saat seperti ini, berhati-hatilah dengan bisikan-bisikan roh jahat yang selalu meninabobokan kita dengan bisikan-bisikan dan hasutan-hasutannya. Dosa kita sudah terlalu besar, hidup kita sudah sangat rusak, kita sudah sangat kotor. Kasih Allah tidak mungkin bekerja dalam diri kita. Kita tidak mungkin diampuni oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda saat ini sedang mengalami hal itu, percayalah bahwa kuasa kasih Allah, kuasa pengampunannya, kuasa rahmatnya jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus di atas salibnya berkata, "Sudah selesai," artinya seluruh dosa-dosa, kesalahan, pemberontakan, pembangkangan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah sudah dibayar lunas. Termasuk juga dosa saya dan juga dosa Anda. Maka dari itu saudara-saudaraku, diri kita ini dengan rahmat Paskah bukan lagi kita yang dulu. Kita bukan lagi manusia lama yang dikuasai oleh dendam, iri hati, kemarahan, kebencian, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kita sudah diangkat menjadi manusia baru. Sekarang problemnya saudara-saudara tergantung bagaimana dengan diri kita.
Apakah kita mau atau tidak bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu? Maka dari itu saudara-saudara, katakanlah, ya Tuhan, aku mau bekerja sama dengan rahmat-Mu. Bekerjalah dalam diriku sehabis-habisnya. Biarlah aku menjadi manusia baru. Saudaraku yang terkasih, dari antara sedemikian banyak para pengikut Yesus yang ditransformasi, yang diubah oleh kuasa kebangkitan, ada di antara mereka adalah kaum perempuan. Dalam video ini saya mau mengajak Anda semua untuk berfokus pada Injil Lukas. Saya pernah mengatakan bahwa Injil Lukas adalah Injil kaum marginal, Injil orang-orang tertindas, Injil orang-orang yang dianggap remeh, Injil orang-orang yang dianggap masyarakat kelas 2. Di antara mereka adalah kaum perempuan. Dalam kisah sengsara Yesus Kristus menurut Injil Lukas, kita bisa melihat kemunculan kaum perempuan secara konsisten. Mereka hadir, mereka ikut terlibat, mereka aktif, mereka setia pada kebenaran. Mari kita gali satu persatu. Kemunculan kaum perempuan dalam kisah sengsara Yesus Kristus menurut Injil Lukas bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 56, yaitu saat-saat kritis di mana Petrus sedang menyangkal Yesus. Di situ hadir seorang hamba perempuan yang berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemunculan hamba perempuan ini bisa berbicara banyak. Yang pertama, dia seorang perempuan dan dia seorang hamba atau seorang budak. Artinya, tokoh ini adalah tokoh double minoritas. Maka tidak heran kesaksiannya tidak didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi dari situ kita bisa melihat ternyata perempuanlah, meskipun dia minoritas, bahkan double minoritas, perempuan sangat peka, sangat jeli dengan kebenaran. Dia berkata tentang kebenaran. Meskipun disangkal oleh Petrus dan tidak didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dia tetap berbicara tentang kebenaran. Dia mewakili kebenaran itu sendiri. Kemunculan kaum perempuan selanjutnya kita juga bisa melihat dalam Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32. Ternyata ada tokoh-tokoh perempuan yang hadir di jalan salib Yesus. Mereka bukan cuma sekedar hadir, melihat, menjadi penonton, tetapi dikatakan begini. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Saudara-saudara, dikatakan di sini ada banyak perempuan. Tangisan dan ratapan kaum perempuan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai mereka adalah makhluk yang cengeng, makhluk yang lemah. Tetapi tangisan dan ratapan mereka adalah sikap iman yang tepat kepada Yesus. Mereka ikut berbela rasa, mereka ikut menyelami apa yang dialami oleh Putra Allah ini di dalam jalan salibnya. Kita juga bisa membayangkan dengan mudah, meskipun tidak dikatakan dalam Injil Lukas, bahwa perempuan-perempuan ini mengikuti Yesus sampai ke puncak Golgota. Mereka menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka adalah saksi bahwa Yesus sungguh-sungguh menderita dan sungguh-sungguh wafat di atas kayu salib. Bahkan saudara-saudaraku, di Injil Lukas bab 23 ayat 50 sampai 56, di situ muncul kembali kehadiran kaum perempuan ini. Di ayat 55 dikatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kalau dikatakan para perempuan ini ikut serta ke dalam kubur, mereka melihat sendiri bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Artinya, itu sebuah informasi bagi kita, Yesus sungguh-sungguh wafat. Para perempuan-perempuan ini adalah saksinya. Maka semua tuduhan-tuduhan tentang bukan Yesus yang wafat atau Yesus hanya pingsan bisa diklarifikasi dari kesaksian para perempuan-perempuan ini.
Di ayat 56 dikatakan begini, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dari ayat ini kita lagi-lagi bisa memperoleh informasi memang kaum perempuan di zaman itu sangat aktif mengurus peristiwa kematian. Mereka sudah terbiasa, maka mereka tahu mana yang sudah mati, mana yang belum mati. Dan mereka juga tahu apa-apa saja yang harus diurus seputar kematian seseorang. Nah, ada informasi penting lagi saudara-saudara. Kita bisa bertanya-tanya, apakah para perempuan ini sempat beristirahat dan tidur? Apakah mereka sempat makan, sempat istirahat? Bisa kita jawab dengan mudah saudaraku. Mereka mengikuti terus bahkan sampai ke dalam makam. Lalu setelah pulang dari makam, mereka harus mencari rempah-rempah dan minyak mur. Bukan sesuatu yang mudah saudara-saudara. Lalu yang terjadi, di bab 24 ayat 1 dikatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara-saudaraku, itulah kehebatan kaum perempuan di dalam Injil Lukas. Mereka aktif, dinamis, ikut terlibat, ikut merasakan. Maka tidak heran saudaraku, kepada kaum perempuan ini, Yesus sendiri memberi penghiburan kepada mereka di jalan salibnya. Lalu juga malaikat menampakkan diri kepada mereka. Dan kaum perempuan ini menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kita semua pembaca firman Tuhan bisa belajar dari kaum perempuan di Injil Lukas ini. Memiliki sikap iman yang tepat dalam mengikuti Yesus. Salam damai sejahtera saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.